Selamat sore Tribuners, di sini saya reporter Tribun Sumsel melaporkan langsung dari kediaman rumah Bapak Irsan ya, yang merupakan korban tabrak lari dalam kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu lalu di Simpang Caritas Kota Palembang. Tentunya juga masyarakat di Kota Palembang khususnya pasti tahu dengan kejadian itu, peristiwa kecelakaan itu, di mana peristiwa kecelakaan itu sendiri sudah viral di sosial media. Namun memang mirisnya sampai saat ini pelaku dari penabrakan itu sendiri belum diketahui identitasnya, apalagi sampai ditangkap juga belum sampai saat ini Tribuners. Dan untuk itu pihak keluarga menuntut keadilan, mengetuk hati pelaku dan ingin meminta mohon kepada pihak kepolisian juga supaya bisa mendapatkan identitas pelaku dan menemukan keberadaan pelaku seperti itu. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan istri dari Bapak almarhum Pak Irsan ya, dan ayah kandung dari Bapak Irsan sendiri gitu. Bu, seperti ini, saya ingin lebih tahu sendiri sedikit ini. Waktu kejadian kecelakaan itu kan terjadi sekitar dini hari, jam 1 atau jam 2 malam di tanggal 12 atau 11 itu? Tanggal 12 hari Jumat bulan 11 ya, ya 2021. Di saat itu kan Pak Irsan sendirian ada di simpang lampu merah itu, lagi di lampu merah Caritas itu kan. Itu Pak Irsan tuh mau kemana dan dari mana gitu Bu? Jam dini hari kok keluar malam gitu? Itu yang jadi pertanyaan orang pada umumnya itu Bu. Dia mau ke pasar induk, mau beli buah. Beli buah untuk apa Bu? Untuk jualan. Jualan di pasar Palimo. Jadi Pak Irsan ini adalah pedagang buah di pasar Palimo. Oh, jadi memang rutinitas beliau memang seperti itu? Iya, tiap malam dia pergi ke pasar induk untuk beli buah. Oh, nanti pergi dari rumah jam berapa itu Bu? Dia tuh pergi kadang jam 1, kadang jam 2 ke pasar induk. Rutin tiap malam. Selanjutnya langsung dari pasar induk langsung ke pasar Palimo untuk jualan? Iya. Seperti itu. Dan sama seperti di hari kecelakaan itu? Iya. Hari tabrakan itu? Iya. Itu pergi sendiri memang Pak Irsan? Pergi sendiri. Ini dia tuh memang tulang punggung keluarga kami. Jadi menghidupi keluarga? Iya, menghidupi keluarga, anak 3. Sama ibu? Iya. Dari hasil berjualan? Dari jualan buah itulah. Oke. Ibu sendiri tahu peristiwa kecelakaan itu kapan Bu? Malam itulah. Dari siapa? Dari ada tetangga yang jualan di pasar Palimo, pasar Pucuk. Balik dari Jakabaring, dijengoknya itu uang kecelakaan, dijengoknya rumahku, langsung dibawanya ke rumah sakit umum. Dan ibu tahunya bapak sudah dari rumah sakit umum datang sama keluarga. Itu posisi bapak maaf sudah masih ada bernapas atau seperti apa Bu? Kemungkinan meninggal di tempat waktu datang ke rumah sakit umum, tidak kantik lagi, meninggal. Selanjutnya bapak dibawa di makam. Langsung bawa mudik ke Air Hitam Pali. Air Hitam Pali, dimakamkan di sana. Nah, ini kan dari informasi yang kita dengar ini dari kejadian tanggal 11, sekarang sudah tanggal 30. Untuk pelaku sendiri Bu, sudah ada bocoran atau apa dari pihak keluarga tahu itu Bu? Belum. Nah, aku minta tolong sama kepolisian, sama adik, minta usut, membaca, minta itu penabrak itu pacak ditemukan. Sampai sekarang belum ada itikat baik? Belum ada sama sekali? Belum. Dari pihak kepolisian sendiri bilangnya seperti apa Bu? Masih belum ada ya. Jadi belum ada perwakilan dari pihak pelaku sendiri yang menabrak itu datang minta maaf atau seperti apa? Belum. Kami minta tolong nian itu bisa minta itu usut, minta ungkap ke bahwa yang pelaku nabrak itu kalau bisa minta nyerah diri ataupun datang ke rumah kami. Minta tolongnya karena dia itu tulang punggung keluarga kami nian. Hidup anak 3 sama aku, anak sekolah. Jadi pastinya ada rasa tidak ikhlas Bu, ya kesal dengan pelaku itu Bu, dengan kejadian seperti itu. Jadi ingin ada itikat baik dari itu. Iya, kalau bisa ya secara keluarga minta maaf. Minta maaf. Yo. Bu, bapak ini kan tulang punggung keluarga, pasca bapak sendiri meninggal seperti apa dampak ke keluarga tuh? Pasti berdampak sekali kan Bu? Iyalah, ekonomi pokoknya berdampak kami.
Anak paling tua? Ini masih kuliah, Nomor 2? baru tamat SMA, Nomor 3? sekolah SMP kelas 1. Jadi selanjutnya seperti apa nih, Bu? Melanjutkan dagang? Ini melanjut sekolah, ada tahu sampai peda lagi kena tulang punggung keluarganya nyari duit lari gatik lagi. Jadi itu pengen keadilan sih, Bu, ya. Iya, aman kita aku dengan yang menabrak harus datang ke rumah ada apa, kan harus menyerahkan diri ke polisi ada apa. Penting ada etikat baik dari Iya. Bu, ya. Karena kan ini kan nyawa seseorang seperti Iya. itu kan manusia, Bu, ya. Untuk Bapak sendiri, Pak, dengar Bapak tinggal di sini atau di Pali, Pak? Di sini, Pak. Di sini. Jadi waktu almarhum itu ada kecelakaan itu Bapak ikut ke rumah sakit? Iya, Ikut. ke rumah sakit. Sebagai seorang ayah nih yang tahu anaknya bahkan sampai meninggal, jadi korban tabrak lari, itu seperti apa nih, Pak? Harapan kita ke pelaku gitu, Pak. Iya, harapan kita kan nggak pelaku kalau pacak dia kan harus nyerahkan diri, bertanggung jawab kan. Masalah itu kita tidak perlu banyak, cuma minta pelaku itu kan diusut tuntas oleh kepolisian, ya kalau bisa untuk nyerahkan diri untuk jadi keluarga atau macam mana baik kan. Mama ini kami ini merasa putus asa lah. Kalau tidak ada bukti dari polisi yang lebih utamanya yang harus mengusut tuntasnya. Kalau macam kami ini mana bisa. Minimal permintaan maaf dari pelaku seperti itu ya, Pak, ya. Kalau dia harus datang minta maaf dengan kita. Nah saya selaku orang tuanya dia harus datang. Itu harapan ya. Jadi memang sampai sekarang belum ada sama sekali itu ya, Belum Pak. ada baik dari kepolisian ataupun dari pihak yang akan menabrak Ersan itu Belum berarti ada. sampai ini sudah berapa 17 hari kalau tidak salah saya. Dari tanggal 12 sampai sekarang. Ini maaf ngomong, rumah ini ngontrak atau rumah sendiri, Pak? Kontrak. Ngontrak. Dengan ada orang berapa nih Hah? di rumah? Gimana? Anak 3, aku Oh, sama Bapak juga ikut Iya. ya. bapak Kalau kami di Bojo. Lucu. Jadi memang harapan kita seperti itu ya, Pak. Ya, tak tolongnya kalau bisa minta usul, minta ungkapin. Karena Ibu udah ikhlas juga, Bu, ya. Dia bebas pelaku seperti itu, Bu. Oh, lah datang nih. Oke, baik. Halo. Sebelumnya ada saksi-saksi yang melihat enggak, Bu? Yang melihat kalau waktu kejadian tak kate, tapi kalau yang pertama kami yang jualan pasar Pelimo itulah yang bawanya ke rumah sakit umum itulah. Lalu yang lihat waktu kejadian tak kate. Baik, itu tadi Tribuners wawancara kita bersama dengan keluarga almarhum dari Bapak Irsan sendiri. Jadi memang diharapkan bahwa untuk pelaku setidaknya bisa menyerahkan diri untuk sekedar minimal meminta maaf pada keluarga korban, seperti itu ya, Bu, ya. Ada itikat baik seperti itu Tribuners. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.